Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ya kan tadi sudah absen kan di Google Form. Jadi sekarang kita berdoa dulu ya. Sajiwo bisa mimpin doa untuk hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini ya kita akan membahas tentang materi baru yaitu mengenai gugus fungsi senyawa karbon ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar jenis-jenis gugus fungsi yang ada pada senyawa karbon. Sekaligus belajar menuliskan tata nama dan reaksi yang ada pada gugus senyawa karbon. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, boleh akan menampilkan dulu video ya. Kalian perhatikan videonya. Nah, kali ini kita akan menguji coba mengenai identifikasi senyawa karbon. Nah, untuk bahannya sendiri, yang pertama itu ada nasi, dan yang kedua itu ada lilin untuk membakar nasi, dan yang terakhir yaitu lidi. Nah, untuk langkah pertama kita bentuk. Nah, setelah kokoh, untuk selanjutnya kita bakar nasinya. Untuk mengetahui pada bagian tersebut kita lihat sudah berwarna hitam dan hasil tersebut membuktikan bahwa pada nasi terdapat yang namanya senyawa karbon. Melihat videonya kan? Oke, jadi itu adalah salah satu reaksi untuk mengetahui, mengidentifikasi senyawa karbon. Coba jadi ketika nasi dibakar, dia menjadi hitam, artinya dia memiliki kandungan karbon. Nah, menurut kalian ada nggak sih zat lain atau benda lain di sekitar kita yang memiliki sifat juga yang mengandung karbon? Coba ada yang mau menjawab? Ada, Bu. Coba satu-satu. Apa siapa dulu? Kayu. Kayu, iya betul. Novi pernah bakar kayu? Pakaian, Bu. Bu. Sekarang kita lanjutkan dulu. Beliau akan menjelaskan sedikit materi mengenai gugus fungsi. Oke, saya tampilkan dulu PPT saya. Jadi, dulu waktu kelas 10 kalian belajar senyawa karbon itu terbagi jadi berapa ya? Ayo dulu. 3, Bu. Apa aja Novi dulu kelas 10? Alkana, Alkona. Alkena, iya. Iya betul, ada 3 kan. Dulu kita belajar cuma alkana, alkena, alkuna. Nah, tapi sekarang kita belajar 7. Jadi ini anak-anaknya. Ada alkana, ada halo alkana, ada alkanal, alkohol ya, eter, aldehid, keton, asam karboksilat sama ester. Jadi banyak sekali. Jadi nggak cuma belajar alkana, alkena sama alkuna saja. Yang pertama adalah kita belajar ini halo alkana. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menulis bagaimana ini gambar seperti ini namanya apa, Bu? Lah, kita akan belajar ini. Dan saya akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya ke kalian. Oke. Setelah ini kita ke grup WA ya. Kalian cek, kalian akan menge-share di situ. Oke, Nana, sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Ada kesulitan nggak? Enggak sih, Bu. Alhamdulillah. Sejauh ini belum. Kenapa? Ada yang tanya, apa Salsabila sulitnya LKPD-nya?
Itu apa perbedaan aloksi, alkana, dan alkohol? Oke, jadi alkoksi, alkana, sama alkohol ya. Oke, jadi Ya, sebetulnya alkoksi, alkana itu nama ilmiah atau nama asli dari alkohol. Sedangkan alkohol itu adalah nama pasarannya. Jadi orang awam mengenalnya itu alkohol, tapi kita orang ilmiah itu mengenalnya alkoksi, alkana. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Bu, saya izin mau bertanya. Iya, Pak Widya. Kapan kita menggunakan nama IUPAC atau nama Trivia? Oke, kapan kita mau? Jadi ada dua nama ya, ada Trivia, ada nama IUPAC. Nama IUPAC itu berarti nama yang berdasarkan aturan yang disepakati oleh seluruh dunia. Kita menggunakan nama IUPAC itu ketika dalam kebutuhan akademis. Misalkan Widya mau bikin penelitian atau bikin suatu karya ilmiah, itu maka menggunakan nama IUPAC. Tetapi ketika kamu ingin melakukan penelitian dengan masyarakat di lapangan, ya mengajari Bapak Ibu yang lain, ya itu bisa menggunakan nama Trivia, ya. Pakai sekarang kita coba ini. Kita coba soal ini. Ayo, siapa yang menjawab? Nomor 1. Jiwo, bisa Jiwo? Nomor 1 ini kalau nggak salah ya, Bu. Iya. 1,2 dikloropropana ya, Bu. 1,2 dikloropropana. Betul yang lain? betul. Oke ya. Betul, Bu. Oke, sip. Oke ya. Dari LKPD yang kita bahas tadi sudah banyak yang bisa ya. Jadi kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak ya untuk pembelajaran kita pada hari ini? Menyimpulkan? Jiwo mencoba dulu, boleh Bu? Kenapa Jiwo? Saya mencoba nyimpulin Bu. Ya. Tadi hasil yang udah kita bahas itu, jadi ada 6 atau 7 gugus fungsi senyawa karbon, Bu. Terus ada itu tuh ada haloalkana, alkohol, ether, aldehid, keton, asam karbosilat, sama ester, Bu. Oke ya, jadi ada 7 senyawa yang kita pelajarin hari ini. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Rosca atau Novi? Saya Bu, boleh. Boleh Rosca. Jadi kesimpulannya itu kita bisa mengidentifikasi karbon. Nah, tandanya itu kalau dia mengandung karbon itu dibakar jadi hitam, Bu. Oke. Oke ya, senyawa gugus fungsi senyawa karbon itu juga erat di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti alkohol itu untuk apa alkohol? Untuk diminum, Bu. Jangan diminum. Ada yang positifnya dong. Itu Buat sakit, praktek, Bu. Bu, bisa. Iya, buat sakit. Orang yang sakit ya apa kan diminum Buat alkohol. hand sanitizer, Bu. Iya, buat hand sanitizer bisa, buat desinfektan juga bisa. Ya. Terus tadi apa? Asam karboksilat tadi fungsinya apa? Buat makanan palsu. Bukan palsu, untuk memberi aroma pada makanan, ya. Oke. Cukup hari ini segitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita pelajarin lagi reaksi-reaksi dan isomer yang terjadi pada senyawa karbon. Oke, sebelum jadi LKPD-nya dikerjakan lagi ya, belum selesai ya. Besok kita bahas lagi. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajarin bisa bermanfaat ya. Jiwa bisa pimpin doa ya. Amin. Berdoa selesai. Oke. Oke ya, terima kasih.